Cek. Oke. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya ucapkan selamat hari Minggu, Happy Sunday untuk kita semua. Dan saya bersyukur kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang kuat. Itu semua karena perkenanan dan pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, mari kita simak warta gereja 1 minggu ke depan. Puji nama Tuhan, saya juga menyampaikan amplop persembahan ada di belakang pintu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan amplop persembahan di belakang pintu atau di depan pintu masuk. Ada kotak yang sudah disediakan, Bapak Ibu bisa memasukkannya ke dalam kotak yang sudah disediakan. Baik, tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan, dan kami mengundang Engkau hadir Tuhan di tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau menjamah, Engkau mengurapi setiap hati kami Tuhan, sehingga kami pulang memperoleh kekuatan, memperoleh kemenangan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa haleluya amin. Mari semua Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita mau mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Karena kasih Yesus lah yang menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Kau berikan anak
Bapak Ibu Saudara katakan, yes. Oh kasih Yesus, kasih Yesus. Bagiku, ingat bilurnya sembuhkan luka. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Haleluya Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus. Sekali lagi, kasih Yesus. Oh haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, sama-sama katakan bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu ada Tuhan di setiap hati kami. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Kau hadir Tuhan, Kau jamah kami, Kau berkati kami hari ini dan seterusnya. Yesus pembuat mujizat, Yesus berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa mengingat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tak terhitung, pastinya tidak terhingga. Pasti Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup Bapak Ibu. Lewat kasih-Nya kita boleh diselamatkan. Lewat kasih-Nya kita boleh diampuni. Lewat kasih-Nya bilur-bilurnya berkuasa. Kami percaya Tuhan. Kami percaya dengan iman. Kami percaya dengan iman. Tidak ada kasih di dunia ini yang sebesar kasih-Mu Tuhan. Kami percaya dengan iman. Kasih-Mu menyelamatkan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih. Kami percaya
Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami. Dan kami rindu Tuhan untuk bersuka cita lebih dahsyat, lebih heran lagi pagi hari ini. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu. Firman Tuhan di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Amin, amin. Ada sukacita pagi ini, bersukacitalah. Karena hari ini harinya Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Sebelah sini kurang, tepuk tangannya. Haleluya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Semuanya ya, bersuka, bersuka, hey bersuka Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, hey bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Kita mau bersuka buat Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, 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 bersuka di dalam Tuhan. Hey, kita sama-sama mau katakan, Bapak Ibu Saudara semua, kurang tinggi tangannya, kurang tinggi tangannya, kurang tinggi tangannya. Haleluya. Bersuka citalah, bersuka, bersuka, hey.
Saya percaya ada sukacita dan kita mau terima sukacita surga dari Tuhan. Amin. Bersorak Tuhan, sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi sama-sama katakan haleluya. Yes, haleluya Yesus ada di hatiku, takkan hilang. Sukacita nyata penuhiku, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata penuhi hati setiap kita yang hadir. Haleluya Yesus. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Kita percaya sukacita surga nyata memenuhi setiap hati kita. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, lewat sukacita surga kita boleh memiliki kekuatan yang baru. Amin. Kalau secara pribadi lagu ini sangat menguatkan saya, dan kalau boleh sedikit sharing Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saya bersyukur karena sukacita yang Tuhan berikan kepada saya bisa pulang ke Indonesia, ke Handil, tempat tinggal saya kecil, bertemu dengan keluarga dan Bapak Ibu Saudara semua. Saya bersyukur sekali bersama anak kekasih saya Liora. Tuhan sudah pimpin dari Taiwan ke Singapura, bahkan ke Balikpapan dan ke Handil. Dan sebentar sore saya akan kembali ke Taiwan. Saya akan melakukan perjalanan malam bersama anak saya Liora, hanya berdua. Kalau nggak ada sukacita surga saya mungkin nggak kuat ya Bapak Ibu. Jadi saya akan terbang jam 6 sore dari Balikpapan ke Singapura transit, dan saya jam 1 pagi akan terbang lagi ke Taiwan, sampai di Taiwan besok pagi hari Senin.
Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara semua, khususnya Bapak Ibu Gembala yang selalu mendukung, mensupport saya pribadi. Sekalipun jauh kami tetap berkomunikasi, juga dukungan support doa buat mama saya tercinta. Saya bersyukur, berterima kasih kepada semuanya, saya sangat senang. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan, tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk juga kesempatan pelayanannya pagi ini. Saya sangat bersyukur, saya sangat bersuka cita karena semenjak melahirkan jam pelayanan saya, bukan jam, maksudnya waktu untuk pelayanan itu berkurang karena ada kesibukan yang lain ya. Pasti Bapak, Ibu-ibu udah paham dan mengerti, dan saya bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa ini. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita mau connect. Kita mau terhubung dengan Tuhan, karena firman Tuhan adalah dasar hidup. Mau di negara manapun, harus firman Tuhan dasar kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan kekal selamanya. Syukur kepadamu, Engkau baik bagi kami semua.
kami yakin, kami dituntun, dipimpin, dibimbing Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini bersatu hati, kami dapat menaikkan pujian, nyanyian-nyanyian rohani di hadapan Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian kami. Sungguh berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Saatnya kami dengar firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus membantu kami, menyucikan, menguduskan pikiran dan hati kami, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sempurna. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, shalom. Puji Tuhan, syukur pada Tuhan. Tuhan baik bagi kita semua. Ya, untuk yang dua kali saya sampaikan bahwa pada hari Minggu ada pemberkatan nikah di atas nama GBT di Balikpapan, dilaksanakan antara Saudari Meliset Parombean dan Saudara Esra Argaputra yang juga pada hari ini masuk dalam baptisan air. Ya, baik saudara-saudara, saya komunikasi dengan seorang pendeta dari minggu yang lalu dan kemarin saya konfirmasi lagi, ternyata beliau dari Manado tapi ada tugas ke Kubar. Ya, beliau di Samarinda, saya sudah hubungi untuk datang hari ini, ternyata tidak sampai ke sini gitu. Tidak ada orang yang menjemput, mengantar dari Mangkupalas ke Handil. Ya, saya arahkan pakai taksi atau apa gitu, enggak bisa gitu. Ya, baik saudara-saudara, mari kita buka bersama firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 16 dan ayat 17. Fenomena yang menyertai kehadiran Allah. Ya. Dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 16 dan ayat 17. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Kita berdiri bersama untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini, mulai. Dan terjadilah pada hari ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa itu yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari pasal 19 Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Besar itu menyatakan diri kepada Musa, kepada orang-orang Israel. Ya, jadi satu situasi dan keadaan yang sebenarnya itu sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat membanggakan manusia. Ya, manusia yang lemah, manusia yang berdosa, manusia yang ciptaan itu ditemui oleh si pencipta itu. Ya, si pencipta yang luar biasa memiliki kebesaran yang tidak dapat diduga, tidak dapat digambarkan, tidak dapat saudara-saudara, begitu luar biasanya. Jadi mestinya saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat menyenangkan bagi Musa dan bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Gitu. Ya, dia sendiri yang mengatur pola di mana dia hadir di antara manusia. Gitu. Cara dia ada di tengah-tengah mereka itu seperti apa? Gak bisa, bukan seleranya Musa gitu, ya, bukan seleranya orang Israel, tapi Allah sendiri yang menyatakan diri. Dan dia sendiri mengungkapkan seperti apa bentuk kehadirannya. Gitu. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Kalau penguasa kita mau datang ke satu daerah, ya tentu ada intelnya mungkin, ada polisi yang menyamar, ada pengaturan di mana dia turun, di mana dia. Ya, saya ingat berapa tahun lalu waktu saya ke Surabaya, pas tanggal 1. Saudara-saudara, waktu itu masih SBY presiden kita gitu. Jadi mau turun di Surabaya, pesawat nggak boleh turun karena katanya
pesawat presiden dari Jakarta sudah take off gitu. Jadi bandara Surabaya disterilkan gitu. Nggak boleh ada pesawat yang take off dan juga landing. Ya, salah satunya saya pada waktu itu, sehingga saya lihat ada 1 jam 10 menit kami berputar-putar di udara gitu. Jadi jaraknya akan lebih kurang seperti itu, saudara. Jadi itu seorang penguasa saja, ya orang nomor satu di satu negara, ya saudara, dibuat pengaturan sedemikian rupa gitu. Ya saya pikir kenapa sih mestinya kan kita turun aja dulu. Nah, itu menurut saya begitu konsepnya gitu. Ya menurut mungkin orang-orang banyak, ngapain kita mesti putar-putar di udara 1 jam, sama jaraknya juga dengan Balikpapan Surabaya lagi gitu. Ya, nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini Tuhan mau menyatakan diri kepada Musa juga kepada orang Israel. Dia sendiri yang menyampaikan agenda ini, saudara, dan dia membuat pengaturan-pengaturan seperti apa. Saudara-saudara, jadi ini menggambarkan suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi ketika Allah mengunjungi umatnya di Gunung Sinai. Gitu. Ya. Kita lihat fenomena dahsyat seperti dikatakan ada guruh, ada kilat, ada awan padat, dan bunyi sangkakala menjadi manifestasi kehadiran Allah. Saudara, jadi kan ini menggetarkan manusia, saudara. Kalau ini berbarengan bunyi 1 kali gitu. Ya, 1 kali dia bunyi, ini kan di wilayah Gunung Sinai. Orang-orang Israel sedang membangun kemah-kemah di sana gitu. Dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Ya, dikatakan manifestasi ini adalah guruh, ada kilat, ada awan yang begitu gelap, saudara, dan bunyi sangkakala. Bahkan bunyi sangkakala itu dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya itu semakin lama semakin keras gitu. Semakin keras. Sampai ayat yang ke-17 mengatakan, lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Kalau kita baca secara keseluruhan, itu semua ada aturan-aturan, ada batas-batas yang dibuat. Bahkan Tuhan bilang, jangan siapapun yang menyentuh pagar, batas itu, dia akan mati gitu. Jangan ada yang sampai melewati pagar, dia pasti mati di sana gitu. Ya, nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi ini satu manifestasi kehadirannya dinyatakan, dikatakan di situ ada guru, ada kilat, awan padat dan sangkakala yang berbunyi dengan begitu kerasnya. Artinya dalam narasi ini kita lihat dia menyatakan apa di sini? Dia menyatakan kekudusannya, dia menyatakan kesuciannya, dia menyatakan kemahatinggiannya, kebesarannya. Dengan cara yang tidak terbantahkan. Ya, saya bilang kalau seorang penguasa hadir biasa saja. Gitu. Ya, tapi penguasa yang mau hadir, penguasa yang maha tinggi hadir, dia dapat memakai, memperalat apa saja sebagai ciptaannya. Gitu. Secara spesifik dicatat di sini ada guru, ya, ada kilat. Saudara, ada awan padat, ada sangkakala yang ditiup, yang berbunyi. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini, saudara, bahwa Tuhan itu waktu dia mau menyatakan diri kepada orang Israel, ya, semua dalam rancangannya sendiri, gitu. Semua dalam pengaturan dari kemahakuasaannya. Segala sesuatunya mengiringi, gitu. Mengiringi kemahatinggiannya. Gitu. Saudara, saya bilang memang, saudara, dia yang menciptakan guru, dia yang menciptakan kilat, ya, dia yang menciptakan awan padat, dia juga yang menciptakan sangkakala, gitu. Saudara, nah ini bukan membuat manusia itu takut.
Bukan, saudara. Tapi ini mau menyatakan, saudara, kebesarannya gitu. Mau menyatakan kemahakuasaannya gitu, kepada manusia gitu. Saya yakin bahwa kalau itu berbunyi di dekat kita gitu, ada rasa gentar juga gitu. Ya, ada kilat yang menyambar, kan itu menakutkan. Kilat itu ada berapa banyak korban dari guru, dari kilat. Petani di ladang, orang dalam perjalanan, dan di mana saja gitu. Ya, orang bisa mati gitu, karena kilat gitu. Ya, dengan kekuatan sekian ribu volt yang bisa menghanguskan apa saja, saudara-saudara. Jadi ini satu fenomena yang dinyatakan, yang saya katakan bahwa ini bukan mau menakut-nakuti manusia. Gitu. Ya, tapi di sini, saudara-saudara, alam semesta ini ya juga ikut hadir. Ya, saudara, ikut ada di sana, saudara, bahwa mereka sendiri mau memuja kebesaran si pencipta itu sendiri. Itu satu pujian mereka, gitu. Satu pujaan dari alam semesta, satu nyanyian mereka yang mereka ungkapkan bagi si pencipta mereka. Ya mereka tidak ngomong, awan mana bicara, kan begitu saudara. Guru itu tidak bicara seperti kita ini. Kalau sakit bilang sakit, senang bilang senang. Sukacita iya, kita bilang sukacita. Dan seterusnya. Saudara-saudara, coba kita lihat konteks kehadiran Allah. Jadi di sini konteksnya adalah kehadiran Tuhan ya kepada manusia gitu. Nah, manifestasi dan tujuan dari 4 elemen alam yang menyertai hadiratnya adalah yang saya katakan tadi, guru, kilat, awan padat, bunyi sangkakala. Tidak sekedar satu fenomena fisik, tapi satu sarana simbolis yang digunakan Allah untuk mengungkapkan karakternya dan kehendaknya. Ya, saudara-saudara. Jadi ini satu fenomena yang juga menyatakan loh karakternya seperti itu. Ya, coba kita lihat. Musa lihat api. Api itu yang menyala di semak duri, gitu ya. Hangus enggak semak duri? Enggak hangus. Gitu. Loh, kehadiran Tuhan kan di situ gitu. Ya, ada api menyala yang begitu besarnya di semak duri. Gitu. Tapi semak duri itu tidak hangus, tapi ada api. Gitu. Nah, jadi kita melihat juga hal yang seperti ini. Gitu. Dikata ada guru, ada kilat, ada awan yang padat, ya, suatu awan yang gelap, dan sangkakala yang berbunyi, ini juga menyatakan karakter Allah sendiri. Gitu. Ya, yang menyatakan karakter dan sekaligus kehendak Tuhan. Nah, mungkin kita belum sampai ke situ, saudara. Ya, bahwa fenomena alam yang menyertai kehadirannya ini mau menyatakan karakter dari Tuhan sendiri. Kita ingat bahwa fenomena ini menggetarkan hati manusia, menggetarkan jiwa manusia. Kalau itu ada di atas gereja ini, betul saudara? Kalau begitu gelapnya awan, begitu kuatnya guru yang berbunyi, sampai pasti ada alat-alat kita yang dia bisa ada kilat yang menyambar. Pasti saya matiin listriknya. Membahayakan gitu. Kita di rumah gitu kan biasa ada kilat terus kita cabut kulkasnya. Gitu.
bahaya gitu. Bisa hangus. Nah, tapi dalam fenomena alam ini, dia mau menyatakan karakternya sendiri. Nanti kita lihat, saudara. Coba, peristiwa ini memiliki ada berapa tujuan. Pertama, saudara, dia menyatakan kekudusan, kuasa, dan kemahatinggian Allah sendiri. Ya, jadi melalui manifestasi ini Allah tidak hanya menunjukkan dirinya, tapi juga mengukuhkan Musa, menetapkan Musa, dan dia menyatakan keberadaannya di antara orang Israel. Ayat 9 coba kita baca. Ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Nah, Tuhan bilang kepada Musa, aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu. Nah, kenapa sih mesti ada pakai awan segala? Kenapa mesti ada guru, mesti ada kilat, mesti ada sangkakala gitu. Ya Tuhan sajalah misalkan saudara-saudara. Tapi Tuhan yang bilang sendiri, dia menyatakan diri kepada Musa, ya, mau menegaskan kesucian kemuliaannya. Ya, orang Israel diperkenalkan kepada Allah yang berada dari segala dewa di atas segala dewa. Gitu. Kenapa? Dewa yang puji oleh manusia pada waktu itu tidak dapat membuat alam itu bisa bergerak semau dewa itu sendiri. Gak ada. Ya. Tapi artinya awan yang tebal itu hadir oleh karena Tuhan yang mengadakan. Ya, dia ada, saudara-saudara, karena Tuhanlah yang membuat, yang memungkinkan itu ada di antara orang Israel. Di atas orang Israel. Sebab ayat ini mengatakan begitu. Aku akan datang padamu dalam awan yang tebal. Ya saudara-saudara, di sini dia menyatakan kemahatinggiannya. Kemahakuasaannya. Gitu, yang hadir pada Musa dan orang Israel. Juga peristiwa ini memiliki tujuan lain. Yang berikutnya dikatakan ini supaya bisa membangkitkan iman, mengokohkan kepemimpinan Musa dalam ayat 9 yang sudah kita baca tadi. Supaya Musa dipercaya oleh orang-orang Israel. Mereka punya rasa submission, gitu, punya ketundukan kepada Musa. Makanya Tuhan mengokohkan Musa, menetapkan Musa sebagai hamba, sebagai utusannya. Saudara, supaya Israel pada umumnya percaya bahwa melalui Musa Tuhan berbicara. Dan bukan hanya percaya kepada Musa, mereka pun percaya kepada Tuhan. Ya, artinya mereka melihat ada otoritas yang jauh lebih besar hadir di belakangnya Musa. Hadir di atasnya Musa, hadir di kehidupannya Musa. Ya, puji Tuhan. Yang berikutnya coba kita lihat. Saudara, ini menanamkan rasa takut akan Tuhan. Nah, di sini. Jadi kita melihat saudara bahwa kenapa ini fenomena alam ini ya mengikuti kehadiran Allah.
Saudara, ayat ini mengatakan dalam ayat 16, coba yang sudah kita baca tadi, kita lihat terjadilah pada hari itu ketika pada waktu terbit fajar, ada guruh, kilat, awan, padat di atas gunung, bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Nah, gentar mereka, gitu. Gemetarlah. Ada rasa takut yang begitu besar. Ayat 20 dari pasal 20. Pasal 20 ayat 20, kitab yang sama, kitab Keluaran. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ya, nah, saudara-saudara, iyalah, saya ulang wajar kalau sampai Tuhan hadir dengan fenomena alam mengikuti kehadirannya. Orang mau takut, saudara, yang biasanya guru yang jauh, kilat yang jauh sekarang ada di atas mereka. Awan yang padat sekarang ada di atas mereka. Sehingga gemetarlah mereka, gentarlah mereka. Ibrani 12 ayat 18 sampai 21. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai ayat 21. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Ibrani pasal 12 ayat 18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada kami. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung itu harus dilempari dengan batu. Ibrani pasal 18 ya sampai ayat 20. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Begitu dahsyatnya, saudara-saudara. Ya, begitu dahsyatnya fenomena alam yang menyertai kehadiran Allah. Musa sendiri tidak luput. Ya, sehingga tumbuhlah rasa takut kepada Tuhan. Kita orang tidak berdaya. Seperti firman Tuhan minggu yang lalu. Orang kusta. Kita tinggal sini mati, kita ke kota juga mati. Mau apa? Kita datangi musuh. Kalau musuh keras hati, kita mati juga. Sama saja. Gitu. Kita diterima, oke, puji Tuhan. Gitu. Ya, saudara-saudara. Nah sekarang Musa sendiri, firman Tuhan berkata, dengan keadaan yang seperti itu, begitu takutnya, begitu gentarnya Musa. Takut akan Allah yang benar bukanlah rasa takut yang melumpuhkan, bukan. Rasa takut yang membuat kita keringat dingin, bukan. Melainkan rasa kagum, rasa hormat. Rasanya kita itu kecil gitu. Amin. Amin. Rasanya kita itu, enggak ada apa. Kita kecil banget. Mungkin waktu saudara berlutut, aduh saya ini apa, siapa saya ini. Ya,
Manusia yang dibatasi oleh banyak hal. Banyak hal. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kemampuan. Seperti apa? Kecil itu. Tuhanlah yang maha kuasa. Wajar kalau Yohanes mengatakan dia harus makin bertambah. Aku makin kurang. Itu, saudara. Biarlah Tuhan itu bertambah-tambah. Kemuliaannya lebih. Kebesarannya lebih. Dan saya enggak ada. Enggak ada. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dipuji? Enggak ada. Dulu saya ingat ada seorang bapak gitu. Di mana ada kematian, lantas dia lihat begini si jenazah, dia bilang ke saya, dia bisik, Pak Pendeta, manusia sampai di sini aja ya. Saya gimana lagi? Padahal dia kuat dulu, gagah. Saya bilang iya, sampai di mana gitu. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini jadi bukan rasa takut yang negatif. Seperti seorang yang membegal orang, misalkan saudara-saudara, terus orang itu yang dibegal celaka apalagi sampai mati, dia punya rasa takut yang seperti dikejar-kejar. Dia lihat orang, dia menghindar, dia kira-kira, wah ini jangan-jangan ini polisi, ini jangan-jangan ini tentara, ini jangan-jangan ini keluarganya, dan seterusnya. Itu satu rasa takut yang negatif di manusia gitu. Tapi rasa takut akan Allah disebut sebagai orang yang punya rasa kagum akan Tuhan. Dia punya rasa hormat kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, disinilah Tuhan hadir dengan fenomena ini, dia mau menanamkan ini, rasa kagum. Ya, ini saudara, dia mau menanamkan rasa hormat kepada siapa saja, termasuk Musa sendiri. Orang yang dilihat sebagai orang besar, kan Musa gitu. Pemimpin yang mimpin sekian banyak manusia gitu. Ya, saudara-saudara, kita lihat ini juga mengingatkan akan konsekuensi dari ketidaktaatan. Ya. Dia dengan tegas memperingatkan umatnya bahwa hukuman kematian adalah akibat dari ketidaktaatan yang disengaja. Ya, ketaatan yang disengaja, coba kita balik ke Keluaran pasal 19. Kitab Keluaran pasal 19 tadi. Ayat yang ke-12. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung. Coba saudara-saudara. Jadi ini juga mengingatkan, jadi fenomena yang mengikuti kehadiran Tuhan itu, mengingatkan akan konsekuensi dari ketidaktaatan. Jadi selama Tuhan ada di situ, selama Tuhan hadir di sana, itu dipagari tempat itu. Gitu. Ada batas-batasnya. Tuhan bilang nanti pada waktu sangkakala panjang berbunyi, silahkan. Ya, nah, saudara-saudara, artinya kalau mereka dengan sengaja melanggar itu, batas itu, konsekuensinya adalah mati.
Sekali lagi kadang Tuhan tidak pernah mengangkat. Itu seseorang akibat. Enggak pernah. Misalkan begini, saya bilang, Fei itu cucu saya gitu ya. Saya bilang kamu jangan main di halaman itu ya, itu ada beling di situ gitu. Oh, dia bilang enggak apa-apa Pak gitu. Mainlah dia di situ. Dia kena beling, luka di kaki. Ya, saudara-saudara, berdarah. Sebagai opaknya sini dibersihin, sini dicuci, sini diobati. Tapi dia tetap sakit, dia tetap ada luka. Tuhan tidak mengangkat akibat. Kalau Tuhan bilang jangan ya jangan. Sama, saya bilang kematian itu betul, Tuhan yang mengatur. Tapi banyak orang kan bunuh diri. Anda sudah tahu tekanan darah tinggi. Tiba-tiba ada tetangga antarkan gulai kambing. Satu rantang yang besar. Pak Matius, salam. Ini Pak Matius, ada gulai. Ini kambing unggulan ini. Wah, kambing muda. Disikat, makan. Itu bunuh diri namanya. Teman saya Pendeta Edi suka kepala babi. Jadi dia kalau beli sekali kepala babi, dia rebus saja. Enggak boleh ada lah yang lain bisa gabung makan dengan dia gitu. Dia ambil makan, cuma ke sambal gitu aja. Saya bilang habis. Ayo aja, sikat aja gitu. Bengkok. Sewaktu-waktu saya bilang, dikurang-kurangi, batas-batasi, enggak apa-apa, orang makan kok. Enggak apa-apa. Sekali waktu dia beli kepala babi. Dia kan tinggalnya di Selili gitu. Pakai sepeda motor di pasar apa itu? Di Samarinda. Pasar Subuh. Jadi waktu dia pulang kan lewat depan rumah sakit Islam itu gitu. Naik ke Selili bisa motong dulu gitu. Lantas ada orang merampok dia gitu. Merampok tiba-tiba rubuh sepeda motornya. Lantas kepala babinya keluar. Orang mau rampok dia bilang darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Si rampoknya lari gitu. Darah Yesus. Nah, jadi memang sudah sakit pun dia masih ngelawak. Orang itu yang ngelawak gitu. Jadi saya pikir dia emang senang-senang mau pulang aja gitu. Saya datang di rumah sakit, kamu sudah sembuh? Sudah. Saya cuma mau istirahat aja di rumah sakit, mau tidur aja, mumpung gratis gitu. Saya bilang enggak ada orang yang begini nih. Ya, sehat aja, waktu dia sehat, dia belum sakit. Istrinya kan PNS gitu. Saya bilang ngapain kamu di rumah sakit? Dia enggak, saya datang istirahat aja di sini. Dia bilang orang ini pendeta, lain lagi ini. Ya, intermezzo sedikit, saudara. Ya, jadi ini mengingatkan kita bahwa fenomena alam yang menyertai itu, saudara, ini bahwa Tuhan mengingatkan akan konsekuensi ketidaktaatan. Tuhan sudah bilang mati loh, gitu. Janganlah. Binatang pun mati, apalagi manusia gitu, yang punya akal. Nah, mari satu pelajaran coba kita lihat berikutnya. Gitu. Hadiratnya yang disertai kedahsyatan mengingatkan kita bahwa Allah adalah satu pribadi Maha Kudus. Ia tidak dapat dihampiri dengan sembarangan atau tanpa rasa hormat
kekudusan seperti api yang menghanguskan. Keluaran 24 ayat 17, coba kita lihat. Keluaran pasal 24 ayat 17. Kalau sudah temukan katakan amin. Kita baca mulai. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Waktu Tuhan hadir di puncak gunung Sinai, ayat ini mengatakan kelihatan kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan. Ya, sebagai api yang menghanguskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi hadiratnya itu dikatakan disertai dengan kedahsyatan. Dia bilang mengingatkan kita semua orang percaya bahwa Dia Tuhan yang Maha Kudus. Dia Tuhan yang Maha Suci. Saudara-saudara, dan Dia hanya dapat direspon oleh kita dengan kerendahan hati. Direspon dengan pertobatan dan juga ketaatan. Ya, Ibrani juga mencatat Ibrani 12 ayat 29 ya, sebagai api gitu. Ya, saudara-saudara, api yang membersihkan, api yang menghanguskan, api yang bisa membinasakan. Saudara-saudara, nah kita lihat jadi melalui Kristus pun firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang percaya memiliki keberanian untuk menghampiri Kristus. Tapi ingat loh saudara, keberanian ini bagaimanapun tidak menghapuskan rasa hormat kita. Ya, memang betul firman Tuhan mengatakan sekarang kita punya keberanian menghampiri Kristus gitu. Kita bisa masuk menghadap Tuhan. Tapi ingat bahwa keberanian bagaimanapun tidak menghapuskan rasa hormat dan penghormatan kita kepada Tuhan. Menghadap Tuhan harus punya rasa kagum, rasa hormat. Itu arti takut akan Tuhan. Kenapa? Saudara-saudara, kehadirannya saja ada fenomena alam yang Dia nyatakan, mestinya kita punya rasa gentar. Ya, saudara-saudara, punya rasa gentar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kita lihat yang berikutnya. Ini, pengharapan eskatologis, artinya pengharapan pada masa yang akan datang. Ini pasti terjadi, muka dengan muka antara kita dengan Tuhan. Dia tidak pakai lagi satu alam di mana kita boleh jumpa dengan Dia. Wajah kita bisa memandang Dia. Dia pun melihat kita. Dan kita akan bersama-sama. Dalam 1 Korintus 13 ayat 12. 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-12. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Kita akan baca ayat ini bersama-sama, mulai. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri kita harus yakin Tuhan kenal kita. Amin. Dan kita juga kenal Tuhan kita. Itu sebabnya saya bilang Tuhan beri kita fasilitas. Amin. Tuhan kasih kita fasilitas. Ini fasilitas. Untuk apa? Kita boleh bersekutu. Dalam persekutuan kita diperkaya oleh Tuhan. Kita boleh mengenal Tuhan. Yesus bilang apa? Kalau kamu mau ketemu Bapa di sorga, masuklah ke dalam kamar. Saudara punya kamar? Itu fasilitas. Amin. Lu punya kamar. Itu fasilitas di mana dari situ, dari tempat yang tersembunyi, tidak ada gangguan, tidak ada orang lain.
Tuhan di tempat tersembunyi melihat. Oh iya, saudara. Berdoa itu fasilitas yang Tuhan berikan. Menyembah Tuhan itu juga fasilitas yang Tuhan berikan. Bayangkan ini, Gunung Sinai dipakai menjadi fasilitas di mana orang Israel bisa jumpa dengan Tuhan. Itu tempat yang seperti itu. Sama saya bilang Tuhan kasih kita fasilitas, pakailah itu. Gunakan itu. Dia kasih ini kamar. Tuhan izinkan Anda punya rumah, ada kamar dibuat. Nama gereja. Oh iya, saudara. Pakai itu. Semua, itu satu sarana. Saudara mau di kebun kah? Ada pondok yang dibuat. Wah enak di sini. Ayo kita berlima, mari kita berdoa, kita pegang tangan. Kita gandeng, kita bersatu hati. Kita kompak. Dan Tuhan itu 2-3 orang berkumpul demi namanya, Dia hadir. Kenapa susah Dia hadir? Karena kita punya rasa gentar. Kita punya rasa hormat. Rasa penghormatan terhadap Tuhan. Sama seperti kita begitu gentar dengan kilat, guruh, awan, padat, dan sangkakala. Orang itu, saudara buka YouTube, ada sangkakala berbunyi di beberapa negara gitu. Ada orang dengar tuh rasa, jangan-jangan Tuhan sudah datang dan kita tinggal. Gitu. Betul enggak, saudara? Iya, ada orang kaget, loh di sana sangkakala bunyi gitu. Dan enggak tahu sangkakalanya dari mana. Kok area yang sebesar itu bisa dengar gitu. Ini berapa jauh? 100 meter bisa. Sekilo enggak bisa lagi, enggak dengar lagi. Coba saudara. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa betul kita bisa langsung menghadap Tuhan. Gereja gitu. Itu fasilitas. Tapi menghadap Tuhan dengan rasa gentar, rasa hormat, rasa takut, dan rasa penghormatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar Tuhan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin, haleluya. Tiada seperti Engkau. Yes. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin, amin,
lambaikan tanganmu. Besar perbuatanmu ajaib. Haleluya. Tuhan, Engkau ada di sini. Hadirat-Mu di tempat ini. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, haleluya. Seperti Engkau. Sebab Kau besar. Amin. Haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi. Sebab Tuhan besar, sebab Yesus besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti seperti Engkau Tuhan, seperti Engkau. Haleluya. Kami sembah Engkau yang layak dipuji, Engkau yang disembah Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, 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 Kau besar. Haleluya. Kebesaran-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Kami berterima kasih kepadamu. Kasih Tuhan begitu besar bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau Tuhan yang maha besar, maha tinggi, maha kudus. Yang mestinya saat ini kami begitu gentar akan Engkau. Kagum akan Engkau Tuhan. Yes. Kagum akan. Yes. Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan baik bagi kami semua. Memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati, kiranya kebenaran-Mu senantiasa tumbuh dalam hidup kami. Amin. Buah roh senantiasa mewarnai kehidupan kami. Yes. Kami senantiasa dalam tangan-Mu Tuhan. Yes. Kemuliaan bagi-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari saya undang Saudara Esra Arga Putra. Ambil tempat di depan, di kursi depan. Didampingi tidak apa-apa, dampingi ada. Saudara Liset dampingi. Ya, dampingi Saudara Esra. Jangan saudara lihat Esra ini badannya, tapi dia pemalu gitu. Tapi bukan gak pede gitu, ya. Mari mendasari baptisan, saya akan bacakan. Coba LCD tolong cari baptisan di dokumen situ, ditampilkan baptisan air, ada itu. Saya lupa beritahu tadi. Yohanes pasal 1. Bagi saudara-saudara yang belum dibaptis bisa maju baptis, nanti pembekalannya itu kan selesai dibaptis. Kapan aja gitu, kita bisa atur waktunya. Jadi bagi yang belum dibaptis, jadi ini kesempatan bisa saudara baptisan. Apa bisa? Bisa, itu pembekalan itu kan teknisnya aja gitu. Ya, baptisan saudara melakukan firman Tuhan. Ada ya? Coba lihat yang Yohanes. Ya. Nah ini. Ya. Ini Yohanes 1 ayat yang ke-6. Ya, biasanya enggak usah malu, nanti pakaiannya gampang, nanti andai kata gitu. Saudara siap untuk dibaptis, berdoa Tuhan gerakkan. Soal pembekalan nanti kapan kita bisa atur. Inilah maksudnya sebelum dibaptis, jadi saya beri kesempatan seperti ini supaya siapa yang bisa ikut, ya, supaya bisa berjalan bareng. 1 ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Yohanes ini kerjaannya adalah Yohanes Pembaptis, begitu ya. Firman Tuhan mengatakan dia orang yang diutus Allah. Artinya asal baptisan dari mana? Ya dari Tuhan sendiri, dari Bapa gitu. Jadi Tuhan mengatur, Yohanes kerjaanmu membaptiskan orang. Ya, jadi asal baptisan itu kita temukan di Alkitab bukan dari aturan gereja, bukan dari kesepakatan para teolog dan lain sebagainya. Tapi di sini adalah utusan. Nah, Markus 11 ayat 30, baptisan Yohanes dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya gitu. Ya. Nah, tapi memang betul saudara, baptisan Yohanes diakui bahwa ya itu dari Allah gitu. Ya, jadi ada dua peristiwa perjanjian lama menurut perjanjian baru. 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2, umat Israel melintasi Laut Merah. Memang itu tidak ditulis sebagai itu satu baptisan gitu. Di perjanjian lama. Tapi kita temukan di 1 Korintus, coba 1 Korintus yang pasal 10. Saya bacakan. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Begitu ya. Orang Israel ini orang Israel. Nah, saudara bisa ikut baca. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita, artinya orang-orang Israel, semua berada di bawah perlindungan awan. Dan mereka semua telah melintasi laut. Nah ayat 2,
untuk menjadi pengikut Musa, artinya diidentifikasikan dengan Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Memang tidak dibilang bahwa orang Israel berang laut itu baptisan. Tapi Paulus oleh ilham Roh Kudus menjelaskan itu baptisan loh itu. Amin. Diidentifikasikan dengan Musa, dijadikan satu. Mereka sama juga dengan Musa. Musa kan apa? Musa artinya diangkat dari air gitu ya. Waktu dia lahir kan dia dibuang, dihanyutkan gitu. Kemudian dia diangkat dari air. Musa gitu. Nah, ayat ini bilang untuk dijadikan mereka disamakan dengan Musa, mereka itu melalui laut, bahkan dalam laut. Ya, jadi itu juga jadi orang Israel adalah orang-orang yang dibaptis. Gitu. Ya, menurut penjelasan dari ayat 2 ini. Gitu. Nah, puji Tuhan, sama kita dibaptis pun untuk apa? Untuk siapa? Jadi sama dengan Yesus di dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Coba saya bacakan. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan itu mati, dikubur, dan dibangkitkan. Jadi orang mati dulu, baru dikubur. Jadi pada waktu saudara Esra masuk ke dalam air, sama seperti orang yang dikuburkan. Dipersatukan dalam kematian Kristus, ayat ini mengatakan. Dipersatukan dalam kematian. Waktu keluar dari air, demikian juga sama. Dipersatukan dengan kebangkitan Kristus. Ya, nah jadi itu tujuan orang dibaptis, ya, motivasinya dan segalanya. Tuhan Yesus berkati. Mari. Nah, saya undang Esra maju ke depan sini. Saudara Esra. Pelayan-pelayan saya undang maju, kita akan mendoakan. Di sini saja. Di sini. Berlutut. Berlutut. Ya, bisa. Ya. Oh, oke, gitu. Mari. Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil. Tuhan tolong orang berdosa. Engkau dipanggil Tuhan. Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil. Tuhan
Sekali lagi kita mau katakan Tuhan yang panggil. Haleluya. Percaya Tuhan, di mana satu jiwa diselamatkan, surga bersuka cita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami untuk selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara Esra Puji Arga Tuhan. Putra, engkau dibaptiskan demi nama Bapa, Anak dan Roh Kita sambil Kudus dalam mendoakan nama Tuhan Saudara Yesus Esra. Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati baptisan air pada pagi hari ini. Dan Bapak terima kasih, terpujilah Tuhan. Selesainya acara baptisan ini, kami yakin kekuatan, pertolongan Tuhan menjadi bagian saudara Esra sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sempurna. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati baptisan air yang sudah dilakukan oleh saudara Esra. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman tambahan. Ada undangan pernikahan untuk seluruh jemaat GBT Handil dari saudari kita Meliset dan saudara Esra. Saya bacakan. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan kami apabila Bapak Ibu Saudara hadir untuk memberikan doa restu atas kehadirannya, dan kami yang berbahagia dari Bapak Putra, dari Bapak Yohanes Pono dan Nyonya dari Tuan Yohanes Pono dan Nyonya Marlin Parombe, dan putra dari Tuan Dr. Randes Andri Darmiji Woko dan Nyonya Rumata Huta Galung. Dan acara akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2025, pemberkatan jam 9 pagi sampai selesai, dilanjutkan dengan resepsi sampai jam 12 dan jam 4 WITA di Nusantara Grand Ballroom Hotel Max One, Jalan MT Haryono nomor 2 di Balikpapan, di kota Balikpapan. Jadi mengundang seluruh jemaat Bapak Ibu Saudara GBT Handil untuk pernikahan Meliset dan Esra Arga Putro yang barusan dibaptis. Puji nama Tuhan. Itu pengumuman tambahan, dan ada lagi pengumuman tambahan dari TYF, saya persilakan. Shalom. Sambil menunggu Pak Gembala, saya mewakili dari rekan-rekan TYF mau menyampaikan sedikit
untuk agenda pemuda dalam rangka 1 tahun ke depan. Jadi setelah kami meeting di tanggal 11 kemarin, kami merembukan bahwa ada agenda yang harus kami ikuti di perjalanan 1 tahun ke depan, Natal dan PPR. Mungkin Natal sudah pada tahu. Untuk PPR, PPR ini adalah agenda kegiatan TYF khususnya di area Kalimantan, seluruh Kalimantan. Kalau untuk pusatnya itu TYF Festival. PPR ini sendiri terakhir diselenggarakan di tahun 2017, tepatnya di Sampit. Nah, banyak rekan-rekan remaja, rekan-rekan pemuda yang belum pernah pergi dan belum pernah tahu apa itu PPR. Kami sempat jelaskan kemarin di tanggal 11 meeting kami. Untuk ke sana tentu kami butuh biaya. Jadi di tanggal 11 kemarin kami membuat satu tim pencari dana dengan leadernya itu Saudara Winner, dengan beranggotakan 10 anggota pemuda dan remaja. Saya sebagai koordinator dan wakilnya ada Saudara Richard dan bendaharanya itu adalah Lois. Jadi seperti yang tertera di layar, ini adalah salah satu bentuk kegiatan pencarian dana kami, yaitu adalah jasa. Jasa ini kami udah mulai kemarin di tanggal 12, yaitu bersih-bersih rumah di keluarga Saudari Yori Kristia di Gang Sahabat untuk ibadah. Jadi kami melayani banyak jasa, di antaranya jasa antar jemput, jasa angkut barang, bersih-bersih rumah, joki tugas, penitipan barang, cuci motor, bersih-bersih parit, halaman, karpet, apa saja. Nah, itu tertera di layar. Foto-fotonya bisa dilihatkan lagi. Nah, ini adalah kegiatannya kemarin di rumah Pak Juniman, terus ada di rumah Pak Desmond, kami ngerintis. Ini bukan kami sebagai yang sudah tua-tua di TUF mau memaksa remaja-remaja untuk terlibat seperti ini, enggak. Ini adalah kerinduan mereka. Mereka semangat dalam 1 tahun yang akan datang ini sama-sama berproses untuk mencari dana 50 juta. Jadi dari bulan Mei tahun ini sampai bulan Mei tahun depan, TUF akan gencar-gencarnya mencari dana di angka nominal 50 juta. 50 juta ini akan dipakai di 2 acara. Yang pertama itu Natal dan yang kedua itu PPR. PPR di bulan 6 tahun depan dan Natal seperti biasa di Januari tahun depan juga. Jadi daripada bikin panitia 2 kali, mending kita 1 kali aja bikin tim dananya. Nanti di bulan 11 kita lihat lagi untuk kekuatan dananya apakah mampu kita mengikuti keduanya. Tapi saya yakin kalau Tuhan ikut serta tidak ada yang mustahil. Jadi ini ada salah satunya yaitu jasa. Terus ada lelang suara, basar kecil, basar besar, terus oh ya, ada budidaya. Jadi kemarin ada ide kreatif dari anak-anak TYF, namanya itu budidaya. Jadi kami membeli 20 ekor anak ayam, kami pelihara dengan harga 1 ekornya 14.000. Kami beli 20 ekor, 2 bulan 3 bulan setelah mereka besar, menyentuh angka dia sudah agape. Ini sekarang masih sekolah minggu. Kalau dalam 3 bulan mereka sudah dewasa, kami akan jual.
Jadi seperti itu untuk budidaya. Kemarin idenya sangat banyak, ada yang mau tanam sayur segala macam, tapi kayaknya satu aja, pelihara ayam aja. Ayamnya ada di tanah Pak Peter, kami numpang dulu. Terima kasih Pak Peter sudah dikasih lahan. Terus ada juga untuk lelang suara, sebagai pengumuman saja, di tanggal 29 kami sudah mempersiapkan satu kegiatan lelang suara, dan di tanggal 1 Juni ada basar besar. Jadi kalau untuk jemaat yang mau pesan bisa nanti lewat rekan-rekan TUF. Basarnya itu dalam bentuk ayam bakar dan sop. Kami sudah mengagendakan itu untuk planning kegiatan bulan ini, dan untuk bulan-bulan selanjutnya pasti akan selalu ada. Jadi kami mohon maaf jika orang tua yang memiliki anak remaja, pemuda yang sekarang lagi aktif-aktifnya di gereja, kami mohon maaf jika mengganggu kegiatannya. Tapi kami sudah bilang, jika itu mengganggu kegiatan di rumah, entah itu pendidikan atau apapun yang penting, tidak usah terlibat. Jadi cukup yang free-free aja, datang ke gereja, bantu. Apalagi sebentar mereka akan ujian semester, mungkin kami akan meniadakan dulu kegiatan jasa sampai mereka selesai kegiatan ujian semester. Yang SMA, SMP, SMK, besok sudah ujian. Sampai tanggal 29 sudah selesai, baru berkegiatan lagi untuk jasanya. Jadi ini akan kita taruh di meja persembahan, boleh kontak siapa saja pemuda, nanti pasti akan dikirim ke grup. Terus ada janji iman seperti biasa. Ini kendalanya di janji iman. Untuk yang remaja-remaja sulit menyampaikan ke orang tua. Mereka asal tulis karena ikut-ikutan nominalnya. Jadi sekali lagi kami mau menjelaskan untuk orang-orang tua yang memiliki anak remaja, mungkin ada salah penyampaian kemarin. Jadi janji iman itu sifatnya secara hati nurani, tidak ada minimum, tidak ada maksimum. Jadi sesuai kerinduan hati kita saja. Mungkin itu saja untuk pengumuman hari ini. Seterusnya akan berjalan seperti biasa sampai di tahun depan bulan 5. Terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan shalom. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati pengumuman tambahan pada siang hari ini. Luar biasa kreativitasnya anak TYF ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan jasa bisa menghubungi atau bisa di-share ke story Instagram, WhatsApp. Bapa di sorga, terima kasih kepadamu
Tuhan sudah hadir di sama tengah kami dan kami senang oleh karena Tuhan melawat kami. Tuhan menjamah, melawat dan memberkati kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan selalu serta dalam setiap perjalanan hidup kami sekarang dan selamanya. Untuk saudara Esra Arga Putra yang sudah dibaptis, diteguhkan hatinya, dikuatkan, ditolong dalam kehidupan yang barunya, kami yakin Tuhan yang memakai, Tuhan yang berkati dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Bahkan rencana pernikahan dari saudara Esra Arga Putra dan Meliset Perombean diberkati pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan dahului dalam segala perkara. Tuhan tolong campur tangan, semua dapat berjalan dengan baik. Kami Tuhan, Engkau yang hadir dan senantiasa menyatakan kuasa-Mu, sehingga apapun yang dikerjakan, apapun yang direncanakan, apapun yang nanti dapat berjalan dengan baik semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami juga satu hati berdoa untuk Elo dan Leora yang akan menuju ke Taiwan sebentar malam dari Balikpapan, Singapura dan Taiwan. Tuhan lindungi, Tuhan tolong dalam perjalanan, tiba dengan segala selamat dengan tidak kurang suatu apapun. Diberkati keluarga ini untuk karya-karya mereka. Demikian juga pada hari-hari akan datang akan pindah ke Amerika, diberkati dan Tuhan menyertai semuanya. Terima kasih Bapak, kekuatan kesehatan Engkau nyatakan dalam hidup mereka semua. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong dan berkati juga saudara-saudara yang dalam keadaan sakit. Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan. Tidak ada yang mustahil, Tuhan menjamah, Tuhan menolong. Oh Tuhan, Bapak Dolok Saribu, Bapak Matius, Bapak Joni Asibuan, Ibu Herman Hamid, Ibu Betty, Ibu Racak. Tuhan Engkau melawat semuanya. Kiranya Tuhan menjamah, mereka mengalami kekuatan, kesehatan, dan pertolongan Tuhan. Bahkan saudara-saudara lainnya yang saat dalam keadaan sakit, dijamah, dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga setiap kami, pribadi, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, kasihan, pengiringan pada Tuhan. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, semua diserta Tuhan, diberi kecerdasan oleh Tuhan. Sanak saudara keluarga kami, anak-anak kami yang jauh dari kami semua, kami yakin Tuhan menolong mereka, Tuhan melawat mereka, Tuhan menyertai mereka semua, mengalami keadaan yang baik dalam setiap kehidupan mereka. Nama Tuhan dimuliakan, diberkati semua gereja Tuhan, diberkati semua umat Tuhan di berbagai tempat, diberkati juga semua hamba-hamba Tuhan. Tidak ada yang mustahil, Tuhan menolong setiap gerejamu. Saudara-saudara yang saat ini menghadapi bencana alam, kami yakin Tuhan beri jalan keluar, beri pertolongan, teguhkan dan kuatkan. Pemerintah dan bangsa negara kami Indonesia Tuhan tolong, lebih khusus Kutai Kartanegara, Muara Jawa di mana kami tinggal, sejahtera Tuhan hadir. Terpujilah Tuhan, pimpin bimbing kami kembali ke tempat masing-masing, kami diserta Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sempurna. Kita semua yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Janji bersumpah.